Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Ikun, NIM 2010134, Prodi PKK 1 semester 1, dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya pada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Yakobus Julian Nilis Emsos. Pada resume pertemuan pertama tentang pengantar Ilmu Sosial Dasar. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji konsep-konsep dasar dalam ilmu sosial. Ilmu ini berkaitan dengan fenomena sosial yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman tentang dasar konsep, teori, dan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Contoh fenomena sosial yang terjadi saat ini adalah tren media sosial. Seperti platform media sosial terus berkembang dengan tren baru muncul setiap saat. Pengaruh media sosial terhadap perilaku, nilai, dan identitas individu semakin besar. Konsep ilmu sosial dasar mencakup berbagai ide fundamental yang membentuk pemahaman teori dalam ilmu sosial. Konsep-konsep ini berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami berbagai fenomena sosial. Realitas sosial merujuk pada cara di mana individu dan kelompok memahami dan berinteraksi dengan dunia sosial mereka. Contohnya, dalam keluarga dan masyarakat, kita melihat bagaimana individu berinteraksi dan membentuk hubungan sosial di masyarakat. Ilmu sosial dasar atau sering disebut dengan ISD adalah studi sosial yang dipelajari di tingkat sekolah dasar dan menengah. Materi ilmu sosial dasar berbeda dengan ilmu sosial yang dipelajari di perguruan tinggi. Tujuan utama ilmu sosial dasar adalah: yang pertama, untuk menganalisis organisasi masyarakat, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana masyarakat diorganisasikan, termasuk peran dan fungsi berbagai institusi sosial dan kelompok. Contohnya, pendidikan menyebarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial, serta mempersiapkan individu untuk berperan di masyarakat. Yang kedua, menganalisis interaksi sosial, mengkaji bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial, serta bagaimana interaksi ini membentuk perilaku, sikap, dan hubungan sosial. Pengaruh sosial lingkungan, termasuk keluarga, teman, dan kelompok kerja, memainkan peran dalam membentuk suatu sikap dan perilaku individu. Yang ketiga, menjelaskan fenomena sosial, memberikan penjelasan tentang fenomena seperti perubahan sosial, konflik, dan dinamika kelompok untuk memahami penyebab dan dampaknya. Contohnya, konflik kelas sosial dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan konflik antar kelas sosial yang berbeda. Yang keempat, mengidentifikasi masalah sosial. Menilai masalah sosial yang ada seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi, serta mencari solusi yang diterapkan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan, menyediakan dasar bagi pembentuk kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kebijakan sosial dan ekonomi. Yang berikut, pengembangan ilmu sosial dasar. Pengembangan ilmu sosial dasar sejalan dengan realisasi, pengembangan ide, pembaharuan sistem pendidikan yang bersifat inovatif.
ilmu sosial dasar adalah ilmu yang dipergunakan untuk pendekatan sebagai sarjana dalam mencari pemecahan masalah-masalah sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kesimpulan pada pertemuan pertama adalah pemahaman tentang masyarakat melibatkan analisis mengenai bagaimana individu dan kelompok berinteraksi. Ilmu sosial dasar penting karena memberi wawasan mendalam tentang cara masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial.